Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang manajemen aset dengan topik aset properti berkelanjutan. Saya Rudi Abdullah SE MM AKCE. Tapi sebelum kita lanjut seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan usahakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian konsep berkelanjutan. Apa sih itu konsep berkelanjutan pada properti? Jadi secara umum properti adalah penyebutan untuk bangunan atau tanah yang dimiliki oleh seseorang. Bisa dikatakan bahwa properti tidak hanya sebatas bangunan yang berdiri, namun juga meliputi keterangan tanah beserta gedung yang berdiri di atasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, properti adalah harta berupa tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa properti adalah suatu hak, baik itu hak milik atau hak guna maupun hak sewa untuk memanfaatkan sebuah bangunan serta sebidang tanah dan apapun yang ada di atasnya, di atas lahan tersebut. Oke. Pembangunan berkelanjutan atau sustainability development adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah dengan manusia yang diolah oleh manusia dengan pembangunan. Pada umumnya pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai pertanda negara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur, sosial, ekonomi, maupun politik. Nah, selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa menghambat perkembangan generasi selanjutnya untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya kita masuk pada konsep berkelanjutan pada aset properti. Nah, properti berkelanjutan adalah properti dengan desain yang mempertahankan keberlangsungan hidup lingkungan. Keberlanjutan menekankan pada keberlanjutan tempat, efisiensi air, energi, dan atmosfer, kualitas lingkungan dalam, material dan sumber daya, inovasi, serta desain. Konsep berkelanjutan pada desain properti memberikan manfaat yang besar, baik bagi penghuni maupun lingkungannya. Penghuni bangunan akan merasakan peningkatan kualitas hidup. Properti berkelanjutan sangat bermanfaat. Pemilik properti akan mendapatkan penghematan biaya selama life cycle pembangunan serta biaya pemeliharaan. Penghuni bangunan akan merasakan peningkatan kualitas hidup. Jadi di sini sebetulnya inti dari konsep berkelanjutan pada aset properti ini sebetulnya yaitu penekanan terhadap biaya. Tapi di sisi lain juga dengan adanya penekanan biaya ini bisa memberikan penghuni itu merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, selanjutnya penerapan berkelanjutan pada aset properti. Di sini tujuan pembangunan berkelanjutan dengan singkatan SGD memuat pola pembangunan yang mencakup 3 pilar utama: membangun sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pilar pembangunan sosial memiliki 5 tujuan, yaitu mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, dan mencapai kesetaraan gender. Ini gambaran secara umum ya, kaitannya dengan penerapan berkelanjutan pada aset properti. Nah, ini penerapan berkelanjutan
berkelanjutan yang tadi, yaitu penerapan desain berkelanjutan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu responsif terhadap tempat tertentu dengan iklim setempat. Yang kedua, memberikan lingkungan internal yang sehat dan nyaman. Yang ketiga, memiliki kebutuhan energi yang rendah di mana biaya operasionalnya juga rendah. Yang keempat, membangun energi yang rendah. Yang kelima, menggunakan materi berkelanjutan dan tahan lama. Yang keenam, mudah beradaptasi. Sedangkan yang ketujuh, fleksibel dan desain tahan lama. Ini penerapan berkelanjutan pada aset properti. Oke, saya kira itu yang menjadi inti pada poin bab aset properti berkelanjutan. Hal-hal yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya kira itu saja untuk poin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.